Shalom, saudara, jumpa kembali kepada kami di sini yang orang-orang rindu untuk menyampaikan kabar baik karena dia sudah merasakan bagaimana Tuhan itu baik dan selalu menolong di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudaraku yang kekasih, saat ini kami kedatangan tamu yang sungguh luar biasa. Kalau secara manusia tidak mungkin seseorang yang anti sekali dengan Kristus tiba-tiba dia bisa menerima Tuhan sebagai juru selamat secara pribadi. Tamu saya ini sangat jauh sekali asalnya ya, tetapi Tuhan tidak memandang suku bangsa. Kalau Tuhan sudah memilih, maka Tuhan menetapkan orang itu untuk menjadi kepunyaannya. Nah, saudara, saat ini saya bersama Ibu Nursida ya, yang dipanggil sehari-hari Mpok Ida. Nah, kalau Mpok Ida itu dari suku Betawi ya, gitu. Tapi ibu ini sepanjang perjalanannya ya banyak mengalami bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupannya dan bagaimana kok dia bisa menerima Tuhan, kenal kepada Yesus. Nah, saat ini kita mau mendengarkan kesaksiannya. Kiranya lewat kesaksian Ibu Nursida ini kita semua diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Mari Ibu, saya persilakan untuk menyapa saudara kita yang ada di rumah maupun di mana saja mereka berada. Perkenalkan diri Ibu, silakan. Halo, shalom. Ya, shalom. Selamat siang, puji Tuhan, terima kasih. Saya bernama Sunida, berasal dari Jawa Tengah, tepatnya Brebes. Puji Tuhan, kebetulan di keluarga saya, keluarga besar semuanya, yaitu masih agama Muslim. Tapi oleh karena kasih kemurahan Tuhan, saya dulu juga tidak pernah bermimpi jadi seorang Kristen. Bagi saya Kristen itu kafir. Saya tidak sama sekali untuk bermimpi jadi Kristen pun tidak. Bahkan saya membenci orang Kristen karena saya sudah didoktrin waktu saya sekolahnya kan saya madrasah ya. Sebab kalau di madrasah itu pelajarannya dikhususkan emang untuk agama, gitu ya. Spesial agama ya. Spesial agama. Betul. Jadi kalau hari Jumat itu ya bagaimana cara kita berwudu, bagaimana untuk kalau sholat, inilah cara-caranya gitu, doa-doanya semuanya kayak gitu ya. Jadi saya udah bener-bener saya udah hafal gitu ya. Bahkan saya tulisannya itu juga Arab, tetapi walaupun Arab karena saya orang Indonesia saya nggak ngerti, asal ikut aja, asal percaya saja gitu ya. Nah bahkan saya waktu di sekolah saya nggak pernah nggak hafal ya, kalau A B C D E F G itu saya nggak hafal terus terang ya. Tapi kalau alif bata sa jim ha ho zal za ro za sin shin shod dot to do ain hoin fa qaf kaf lam mim nun wawu ha lam alif hamzah ya saya hafal sampai detik ini ya? Saya masih bisa gitu ya. Nah, jadi kalau ABC saya terus terang saya kurang nggak bisa ya. Jadi karena saya tuh memang saya sekolah cuma 4 tahun karena berhubung keluarga saya orang yang tidak mampu ya. Mama saya punya anak 12, hanya petani saja ya. Tapi saya memang di dalam keluarga yang paling taat beragama saya, karena agama itu penting untuk nanti ke surga. Karena saya nggak mau ke neraka, saya mau ke surga gitu ya. Jadi kalau saya mau beragama ya sungguh-sungguh gitu ya, sungguh-sungguh. Bahkan karena saya didoktrin kalau orang Kristen itu menyembah manusia, saya tidak mau gitu loh. Nah akhirnya karena saya di dalam keluarga besar saya orang yang nggak mampu, terus agamanya ya Muslim semua, sampai detik ini nggak ada, cuman saya sendiri. Saya
waktu itu umur 12 tahun karena saya juga nggak bisa ngelanjutin sekolah karena waktu itu 1 tahun saya nggak bisa bayar sekolah. Akhirnya saya malu, akhirnya saya mengundurkan diri gitu ya, saya nggak sekolah lagi dan saya umur 12 tahun saya bilang gini, Ma, saya ingin membantu orang tua gitu karena adik-adik saya masih kecil gitu ya, jadi biarin deh saya jadi pembantu juga nggak apa-apa, pendidikan kan 0 gitu ya. Tapi kalau soal agama oke, saya gitu nomor 1 gitu ya. Akhirnya saya diajak sama tetangga gitu, kamu mau nggak kerja tapi mau anak. Waktu itu gajinya 10.000 gitu ya, sekitar tahun 79 kayak gitu. Akhirnya nah pada waktu itu saya waktu saya masih umur 9 tahun, saya memang sudah melihat bahwa Tuhan Yesus itu menolong saya dengan cara waktu itu saya emang anak yang berbakti sama orang tua ya, karena nggak tahu saya dari kecil itu bagaimana saya untuk menolong ibu saya yang anaknya banyak, kadang hari ini makan besok enggak kayak gitu ya. Tapi saya ingin membantu orang tua kapan saya bisa besar kayak gitu. Tapi waktu itu saya nggak sekolah, umur 9 tahun, saya disuruh ngirim nasi ke sawah sama bapak saya gitu loh. Nah pas di tengah saya pulang, habis ngirim makanan buat bapak saya ke sawah, saya pulang, kata bapak saya bilang, cepetan kamu lari ya, takut kena hujan gitu loh, karena udah agak mendung gitu. Saya lari-lari, namanya anak kecil, dulu saya kurus gitu, kurus kayak kurang gizi ya, kurang gizi gitu loh, kurus itu. Jadi saya lari gitu, pas di tengah jalan saya kena hujan itu lebat banget sehingga saya nggak bisa melihat ke kanan ke kiri. Nah di situ saya udah ketakutan, matilah saya, maut lah, inilah maut, karena geledeknya itu bener-bener petirnya tuh menyambar-nyambar kayak begitu. Jadi saya di tengah sawah hanya sendirian, nggak ada orang gitu, gelap gulita. Akhirnya namanya saya anak kecil, saya juga harus bagaimana lagi, satu-satunya jalan saya menyebut Allah lah. Saya bilang, ya Allah tolongin saya, ya Allah tolongin saya. Nah begitu saya udah ketakutan, udah gemeteran sampai saya lari terguling-guling, saya menjerit lagi tuh, saya bilang, ya Allah tolongin saya. Nah saat itu juga memang ada suara, memang dia bilang, anakku kamu jangan takut, aku menyertai kamu, aku melindungi kamu. Suara itu masih terngiang, masih ingat saya itu kata-kata itu ya. Nah begitu saya menjerit-jerit lagi, karena saya tengok kanan kiri nggak ada orang. Masa ya nggak mungkin lah ya. Iya. Jadi tapi ibu jelas sekali dengan suara itu ya. Jelas sekali. Terus dia bilang, saya menjerit lagi gitu loh, nggak ada orang, kenapa ada suara gitu loh. Nah saya langsung saya bilang, ya Allah tolongin saya, ya Allah, saya bilang. Akhirnya dia bilang, anakku kamu jangan takut, aku melindungi kamu, aku menyertai kamu, katanya. Wow, luar biasa ya. Kata saya, gak ada orang, kenapa ada suara gitu loh. Lalu karena suaranya kayak di atas, seolah-olah Tuhan lihat dong aku gitulah ya. Lalu ya kira-kira 10 meter lah dari ini ya, saya tengok begini, itu ada awan yang putih menggumpal. Nah dia di situ, tapi dia lagi begini ya, lagi begini, tapi dia melihat saya. Nah rambutnya itu ikal-ikal gitu ya, tapi pakai ininya kayak beginilah, jubah, ini jubahnya merah hati, sama selendangnya tuh warna biru gitu, yang saya nggak bisa lupa lah, sampai detik ini saya nggak lupa. Nah saya bilang, akhirnya bilang begitu, saya bilang, kok ada orang gitu loh, itu orang, tapi nggak mungkin masa orang di atas gitu ya. Akhirnya saya tercengang-cengang, terus dibilang gini, udah kamu cepat pulang ya, katanya, kamu cepat pulang ya, saya menyertai kamu, cepet. Nah hujan itu saat itu dia berhenti, cuma rintik-rintik. Saya lari, kan kelihatan galengan sawah itu, saya lari, begitu lari itu mama saya itu udah ketakutan tuh di rumah waktu ada petir menyambar gitu. Aduh bagaimana anak saya ini gitu. Nah ibu saya itu
karena keyakinan orang Jawa kan, mama saya tuh pakai kain ya, kain panjang, karena orang Jawa ya kan ada kain itu ada sudut itu ya, sudut. Udah ketakutan, dia ngambil kerikil kecil, dia langsung buntel. Aduh, ya Allah, tolongin anak saya di mana? Saya nggak buntel-buntel kerikil ini, tapi buntel anak saya, katanya deh gitu. Biar selamat gitu lah ya. Ya. Adat kepercayaan. Kepercayaan. Mama, ya orang tua saya masih keyakinannya masih sampai saat ini gitu loh. Gitu ya. Nah, nggak lama kemudian saya datang. Alhamdulillah anakku. Kamu tadi di mana? Dia mama saya udah cemas lah ya. Akhirnya saya bilang gini, iya tadi waktu hujan lebat banget saya di tengah sawah. Terus kamu bisa bagaimana, katanya gitu. Pas nyampe di rumah itu hujan lebat lagi, lebat banget gitu. Lalu saya langsung disuruh mandi, saya dimandiin. Begitu dimandiin, udahan, dia bilang gini, kamu tadi di mana waktu ini? Saya di tengah sawah, Mak. Tapi saya di ini ada orang tapi di atas loh, Mak, gitu. Ah, kamu yang bener aja, katanya. Iya gitu loh, makanya saya bisa pulang. Tadinya tuh gelap gulita, itu nggak ada galengan, nggak kelihatan, Mak, saya bilang gitu. Akhirnya bilang, oh berarti kamu masih dilindungi malaikat, katanya gitu. Jadi saya senang banget, oh saya masih dilindungi malaikat. Oh alhamdulillah, saya bilang, oh malaikat aja melindungi saya gitu ya. Akhirnya semakin saya iman Islamnya itu saya makin kuat. Saya sering tahajud, saya sering puasa Senin Kemis gitu ya. Puasa sunnah itu saya sering taat gitu. Ya Ibu, ya, saya Muslim yang taat. Saya termasuk taat. Bahkan saya karena rumah ibu saya kan kecil, terus nggak ada tempat untuk sholat. Saya setiap misalnya kayak duhur, asar, maghrib, misal subuh, saya selalu ke masjid. Karena masjid saya, musola, masjid itu deket-deketan dari rumah saya. Bahkan pengurus masjid itu pun ustadz saya, guru ngaji saya, kayak gitu. Jadi saya orang yang benar-benar taat begitu ya. Akhirnya adalah orang yang terdekat di situ juga bilang gini, oh kamu ini ya kakak-kakak kamu, adik-adik kamu, orang tua kamu nggak pernah tuh sholat gitu. Tapi kamu rajin kayak gitu. Ya saya kan punya prinsip sendiri dong, karena saya nggak mau ke neraka, tapi saya mau ke surga gitu loh. Jadi ya itu penting, agama itu penting gitu. Pikiran saya begitu gitu loh. Jadi saya tetap gitu. Nah akhirnya saya akrab tuh, ada 4 orang itu akrab ya, kadang ngaji bareng gitu loh. Namanya ya Malah lah namanya. Terus ada lagi lah, saya nggak sebut satu persatu ya. Lalu begitu nggak lama kemudian saya pergi ke dibawa ke Jakarta. Akhirnya saya begitu mau masuk ke rumah bos saya itu punya lukisan di dinding itu persis yang saya lihat itu. Waktu gitu loh, kejadian yang sawah. kejadian sawah itu. Ya. Saya juga bingung gitu loh kok ada. Akhirnya sampai yang bos saya tuh bilang, udah masuk, katanya gitu. Orangnya baik. Orang Kristen katanya orang Kristen itu jahat, katanya gitu. Karena orang kafir gitu, makan babi gitu lah. Pokoknya udah gitulah. Akhirnya tapi kok dia baik gitu ya. Akhirnya karena saya punya agama sendiri, karena saya juga butuh pekerjaan, saya butuh duit untuk membantu orang tua saya. Memang ya udah, kamu ngelihat itu lukisan, itu mah lukisan, itu Tuhan saya. Astagfirullahaladzim, saya ketemu sama Tuhannya orang Kristen gitu dalam hati, tapi saya nggak ngomong gitu ya. Waduh, jangan sampai ya gitu. Jadi jangan sampai saya jadi orang Kristen lah. Jadi saya mengawas-awas. Pokoknya saya kenal orang Batak yang namanya Kristen itu saya pokoknya membentengi diri lah, membentengi jaga jarak. Saya tidak mau gitu. Enggak. Pokoknya hanya Islam lah. Agama Allah, agama satu-satunya gitu loh. Presidennya aja Islam. Masa dasar aja orang bodoh lah, orang Kristen menyembah Tuhan, Tuhannya digantung lagi gitu. Itu pikiran saya. Jadi nggak ada yang namanya saya mau jadi Kristen tuh nggak ada, Bu. Sama sekali saya nggak ada. Iya. Pokoknya Inadina Indolohi Islam ya. Udah, pokoknya Islam lah. Pokoknya. Akhirnya saya bilang, oh ya Pak, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Tapi saya orang Islam ya Pak, saya harus tetap sholat gitu. Oh nggak apa-apa, silakan. Ada kamarnya sendiri ini, kamu mau sholat kayak mau apa silakan, katanya. Ih baik banget gitu ya. Akhirnya
datanglah bulan puasa, saya mau terawih di mana. Bahkan bos saya ngunjukin ini masjid. Ini kalau kamu mau terawih atau di sini kayak gitu. Oh ya udah gitu. Nah akhirnya saya ya ikut terawih gitu ya. Pokoknya saya puasa juga sampai full gitu ya. Pokoknya saya jangan sampai lah. Kalau makanan juga saya nggak mau makan loh babi loh. Kalau ada babi saya nggak mau loh gitu. Nggak halal di sini katanya gitu. Saya juga menghargai kamu orang Islam katanya. Oh oke. Nah akhirnya saya di situ cuma 1 tahun gitu ya. Akhirnya saya kan sudah ada pengalaman 1 tahun bekerja. Akhirnya saya cari temen. Saya punya temen. Akhirnya bilang gini, kamu mau nggak kamu kerja di restoran kayak gitu loh. Di restoran di Priuk gitu ya. Bosnya yang namanya Peri Salim. Peri Salim itu tahu, ya. Tahu, iya. Ya, di situ saya akhirnya di situ 3 tahun gitu. Pas 3 tahun akhirnya saya cuma 3 tahun akhirnya saya pergi ke kerja lagi, tapi saya bisa masak kayak gitu ya. Jadi saya bertahap lah. Saya dari ngurusin anak sampai saya kerja jadi pelayan restoran sampai jadi bisa masak. Akhirnya sampai saya kerja perumahan, akhirnya saya belajar masak, saya bisa masak kayak gitu. Akhirnya di situ saya cuma berapa tahun, akhirnya saya dioper ke Palembang. Begitu di Palembang saya dapat jodoh di sono gitu. Tapi dia non muslim. Karena bagi saya suami itu harus muslim. Saya nggak mau selain muslim saya nggak mau. Saya harus muslim gitu. Nah kebetulan saya bilang kamu bukan muslim, nggak bisa nikah sama saya gitu. Kalau mau ya jadi muslim gitu. Akhirnya dia mau jadi muslim gitu. Akhirnya dia ya udah dibawa ke masjid, baca 2 kalimat syahadat jadi muslim gitu ya. Saya waktu itu nikahnya itu di Jakarta Utara yang pertama gitu. Nah akhirnya cuman ya setahun lebih lah, kurang lebih 2 tahun suami saya diambil orang, direbut sama perempuan lain gitu. Nah akhirnya saya nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh, karena si suami udah gini-giniin sama perempuan kayak gitu. Sedangkan saya nggak percaya hal-hal seperti itu. Saya nggak mau gitu kan. Bagaimana caranya untuk bertahan atau mempertahankan rumah tangga, bagaimana gitu loh. Saya juga nggak mau kawin cerai saya nggak mau gitu. Pokoknya sekali seumur hidup, itu prinsip saya kayak gitu. Apalagi dia juga udah satu jalan kayak gitu, muslim gitu. Ya, Ibu dari kecil sudah ditanamkan atau hidup di dalam keislaman yang sangat taat. Begitu Ibu berjumpa dengan Tuhannya orang Kristen di tengah-tengah sawah tadi, lalu Ibu sudah diajak bekerja, ketemu bos orang Kristen lagi, pindah bekerja, ketemu bos orang Kristen lagi, ya. Iya. Ibu pasti merasakan, mungkin ada pikiran, kok kenapa ya saya kok selalu ketemu orang Kristen lagi, padahal Ibu sangat fanatik sekali ya. Fanatik. Nah, itu di momen seperti apa saat Ibu akhirnya lelah, capek, udah deh aku mau terima Tuhan Yesus aja. Nah mungkin saat-saat dimana Ibu sampai memutuskan akhirnya Ibu jadi orang percaya kepada Tuhan Yesus, itu seperti apa? Ya waktu kenapa saya memang hidup ini memang udah lelah ya, karena saya selalu sholat saya nggak tinggal, tahajud saya nggak tinggal, puasa Senin Kemis saya tinggal ya, karena itu memang orang Islam memang seperti itu ya. Nah akhirnya pada waktu itu karena saya mau mempertahankan rumah tangga, saya akhirnya keluarlah bagaimana dengan teman-teman gitu. Saya curhat gimana ya untuk bisa rumah tangga bisa bertahan, bagaimana. Nggak taunya bukannya lebih baik, akhirnya saya diseret lah sama teman, bilang gini, udah kamu pasang susuk aja katanya gitu, untuk mempertahankan rumah tangga kamu supaya suami kamu tetap kembali ke kamu katanya.
ya saya namanya untuk kebaikan, ya mau dong ceritanya, mau saya. Padahal kan musyrik tuh Bu, kalau Musyrik. di Islam. Musyrik. Ibu lakukan tetap Saya ya? lakukan Wow. demi, karena bagaimana caranya Untuk mempertahankan. bertahankan untuk kebaikan lah ya. Oh, Saya kan iya, waktu itu saya nggak tahu imannya orang Kristen seperti apa. Tapi kalau iman seperti Islam kan boleh-boleh saja, Iya. gitu. Karena untuk kebaikan katanya gitu. Iya. Akhirnya bukannya lebih baik, malah saya apa ya seperti dicengkeram gitu loh. Jadi jangan main-main lah di dunia ini gitu ya. Jadi, nah akhirnya sampai saya terbawa arus dengan teman gitu. Akhirnya saya cari happy gitu, tapi nggak happy juga. Ibu gitu tapi loh. tetap sudah pasang Udah susuk pasang, itu ya? udah pasang susuk gitu loh. Kok suami saya makin marah-marah, kalau datang pulang dia marah-marah. Saya bingung gitu loh. Salah Akhirnya, kali susuknya Bu. ya mungkin salah, mungkin. Akhirnya saya ya udahlah, saya cari ketenangan tapi nggak ada gitu. Iya, Cari iya. kedamaian nggak dapet gitu ya. Akhirnya bagaimana ya, hati saya nggak mau jadi orang anak nakal. Jadi ya kalau bilang ya udah lu basah sekalian, nggak mau saya, karena saya nggak punya hati seperti itu gitu loh. Jual diri atau apa saya nggak mau gitu. Akhirnya saya masuklah ke penghiburan itu bar gitu, klub-klub malam kayak gitu. Akhirnya di situ saya ketemu bosnya orang Kristen lagi. Kristen lagi. Nah, dia cerita, malahan dia curhat, dia bilang gini, kenapa dak? Kamu disuruh minum juga nggak mau, karena saya soal kayak bir tuh saya memang nggak doyan ya, nggak, saya bilang nggak mau gitu. Saya bilang om, saya tuh kesini cuma cari hiburan, saya nggak cari apa-apa, saya bilang gitu. Akhirnya dia bilang gini, kalau ada masalah saya berdoa sama Tuhan Yesus katanya. Tuhan Yesus saya hebat loh, katanya gitu. Jadi tanpa, mungkin dia juga nggak sengaja mau bersaksi gitu ya. Iya, gitu. iya. Akhirnya saya terniang-niang sampai berapa minggu gitu terniang-niang. Jadi, akhirnya heran saya ketemu lagi orang Kristen, ketemu lagi orang Kristen gitu. Justru apa ya bertolak belakang ya, ke saya nggak suka gitu loh. Tapi di situ malahan gitu loh. Cuman saya mungkin bandel, saya nggak kurang peka gitu ya. Akhirnya saya saat itu kayak tercengkram. Jadi keinginan saya baik, tapi yang tidak baik yang saya lakukan. Jadi saya berperang dalam diri saya. Akhirnya semakin merosot, semakin tercengkram saya. Akhirnya saya ingat kata-kata si Om John itu. Dia bilang begini, kok masa iya sih Tuhan orang Kristen gitu loh, hebat. Saya masih enggak lah gitu ya enggak lah. Akhirnya saya tahajud. Hari ini saya tahajud, besoknya saya tahajud. Nggak ada yang namanya apa ya, kalau kita berdoa dalam Tuhan kan ada damai sejahtera, sukacita ada ya, hadir ya. Ini tidak ada, malah gimana sih, mencengkram, malahan saya itu kayak mau ditarik lebih lagi. Di situ saya nggak bisa berpuasa lagi. Akhirnya saya lagi sholat tahajud, sudah tahajud, saya lagi berdoa, lagi wiritan ya, pakai atas B gitu. Misalnya kayak la ilaha illallah gitu. Tiba-tiba nggak ada ini sama sekali. Udah saya inget udah suara, tapi kok saya udah wiridan gitu, kok nggak ada damai sejahtera gitu loh. Saya nggak mau, saya bilang yang begini saya nggak mau, ya Allah, saya bilang gitu. Saya nangis sendiri, pokoknya saya dialog lah ya. Akhirnya mau kena saya buang. Waktu itu saya mau kena saya buang, saya tantang, saya gini, kalau memang ada Tuhannya orang Kristen yang maha kuasa, yang Tuhannya orang Kristen hebat, tunjukkan, saya gituin. Saya sholat, tapi bukan nggak pakai ini ya. Saya di sudut, saya langsung begini Bu, saya langsung gini. Kalau memang Tuhannya orang Kristen hadir bisa berkuasa, saya mau ikut dia, saya gituin. Tiba-tiba Bu, saya lagi begini Bu, itu cahaya itu kayak apa sih, genteng itu kayak terbuka gitu. Iya terbuka, langsung nyorot gitu. Itu saya diangkat Bu, saya diangkat gitu. Jadi biasa. Dua kayak malaikat lah dua menenteng saya. Nah di situ saya langsung tersungkur, saya lihat kaki, tapi saya nggak bisa menetap wajahnya pada waktu itu. Tapi kemuliaan yang saya alami itu sangat luar biasa, nggak perlu saya nengok wajahnya. Saya begini, tapi
itu kemuliaan Tuhan itu Haleluya. benar-benar hadir dalam hidup saya. Haleluya. Sukacita, senang rasanya Iya. gitu. Nggak kepengen kembali lagi. Ada damai yang luar biasa. Ada damai ya. yang luar biasa. Saat itu saya diperlihatkan yaitu jodoh saya. Diperlihatkan jodoh saya. Oh. Sebetulnya suami saya yang sekarang tuh saya belum kenal sebelumnya. Iya, iya. Tapi karena saya nggak mau balik lagi, dia bilang nggak, kamu harus balik lagi. Kamu harus balik lagi karena kamu saya kasih tugas katanya gitu untuk menolong tuh orangnya kayak gitu. Saya pikir kok orang kayak mabok kayak gitu ya, kayak orang apa sih ya hilang harapan kayak gitulah gitu. Akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting hati saya ada sukacita, damai sejahtera. Pokoknya nyaman lah gitu. Akhirnya ya kira-kira adalah 10 menit lah saya ini. Akhirnya saya langsung kembali lagi, langsung saya duduk termono-mono itu ruangan itu rasanya ada sukacita yang saya bilang ya Tuhan bener juga, Tuhan orang Kristen hadir gitu loh. Akhirnya saya mau saat itu saya memutuskan saya mau jadi orang Kristen, tapi bagaimana caranya, saya bilang. Mantap, luar biasa ya, Bu ya. Karena benar-benar nyata Tuhannya orang Kristen, yaitu Yesus, juru selamat dalam hidup saya. Amin, jadi amin. Ya Ibu, saudara semuanya, saya jadi Kristen bukan karena suami, bukan karena Indomie, bukan karena dibayar sama pendeta, atau saya disuruh sama orang ditarik-tarik seperti saudara yang lain. Kalau jadi Kristen karena dikasih Indomie, tidak sama sekali. Ini memang panggilan atau memang Tuhan sendiri menjamah saya, Tuhan sendiri membawa saya. Seharusnya saya mungkin sudah mati, Ibu. Saya udah mati oleh karena cengkraman iblis itu. Karena ya jangan main-main sama iblis gitu ya. Tapi saya sendiri terperangkap gitu loh. Jadi kayak dijaring gitu loh. Bagaimana? Tapi Tuhan Yesus sanggup melepaskan saya. Amin. Termasuk susuk yang Ibu pasang itu. Pada waktu itu susuk itu langsung hilang, Bu. Haleluya. Begitu saya di ini langsung hilang. Tadinya kan ada tuh kalau dipegang itu ada seperti pasir di dalam. Tapi saat itu juga nggak ada. Jadi ada begitu saya udah kembali lagi, ada yang terlepas dalam tubuh saya langsung kayak gitu. Haleluya. Saya kaget gitu loh. Jadi kuasa iblis itu dilepaskan. Amin, amin. Jadi seperti tahun rahmat Tuhan ya kan. Jadi yang lumpuh dibebaskan kayak gitu ya. Jalan yang buta melihat. Ya, jadi saya justru orang yang tadinya buta, orang yang lumpuh, orang yang terikat, segala-galanya lah Bu. Tapi karena kuasa Tuhan itulah melepaskan saya. Amin, amin. Sehingga saya bilang gini, kalau memang saya harus menikah, ya saya harus orang Kristen. Kalau bukan orang Kristen saya nggak mau. Jadi biarawati pun saya mau. Saya mau mengabdi kepada Tuhan pun saya mau. Saya nggak usah menikah lagi juga nggak apa-apa gitu. Baik saudara, kita sudah mendengarkan kesaksian Ibu Nursida yang luar biasa ya. Kalau memang Tuhan sudah berkenan seperti yang kita dengarkan tadi, dahsyat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dahsyat Tuhan bekerja di dalam setiap orang yang mau membuka hati untuk Dia bekerja di dalamnya. Saya berterima kasih sekali dengan kehadiran Ibu, bahwa memang itulah Tuhan Yesus ya Bu ya. Kuasanya tidak ada yang bisa membatasi. Ketika kita mau mencari siapa sih Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang seperti apa, kalau kita punya kerinduan hati seperti itu, Dia pasti bukakan hati. Dan setiap orang percaya, bukan seperti Ibu katakan tadi, bukan karena diinjilin orang tapi itu lawatan secara pribadi. Karena Tuhan datang memilih, ya. Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Seperti Ibu tadi tidak pernah menyangka ya Bu ya, tidak menjadi orang percaya. Tapi itulah, kita bersyukur kita punya Tuhan yang dahsyat. Dia hidup dan Dia sanggup menghidupkan kita dan mengubah hidup kita. Seperti Ibu sudah dimerdekakan ya, sampai Ibu berjumpa, melihat sendiri dan
ketika ibu merespon panggilan Tuhan, sampai susuk yang ibu pakai Tuhan lepaskan. Dan ibu semua. sangat merasakan damai sejahtera yang luar biasa ya. Luar biasa, yang tidak bisa dirasakan oleh dunia ini. Betul. Pokoknya itu damai yang saya alami itu benar-benar, bahkan saya tidak merasa takut gitu ya. Iya. Bahkan saya mengalami bagaimana yang sangat sulit, ya nggak pernah saya makan sehari 5.000 Bu, sampai dengan anak saya sampai berbulan-bulan Bu waktu itu. Iya. Suami saya dalam keadaan di penjara ya. Tapi Tuhan cukupkan ya, Ya. pemeliharaan Kalau Tuhan. saya mungkin masih di luar Tuhan, saya bisa saja saya tinggalin suami, Iya. saya cari lagi. Tetapi dalam hati saya gini, enggak. Saya diberi kekuatan bukan karena kekuatan saya, tapi Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat kepada saya. Amin. Supaya saya tetap menolong anak saya dan suami saya. Bagaimana caranya? Saya tidak mau Bu berpaling kepada siapapun, saya hanya berseru kepada Tuhan. Sehingga pada saya pernah makan nasi uduk itu puasa itu Bu. Jadi dari jam 6 besok lagi jam 6, karena saya dikasih jatah anak saya cuma 20, kadang 25.000 satu minggu dengan anak saya. Waktu itu saya memang bekerja Bu, tapi udah duit habis, tabungan sudah habis, motor pun juga diambil sama ini. Pekerjaan saya sebenarnya udah lumayan Bu, bagus. Tapi kebersamaan dengan suami saya masuk penjara, akhirnya motor diambil, terus masalah bertubi-tubi sekali gitu loh. Jadi iblis itu tidak boleh untuk saya bersaksi dalam kemuliaan Tuhan dan kebesaran Tuhan dan kuasa Tuhan. Jadi hilang semuanya. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan sampai detik ini saya diberi kekuatan, bahkan Tuhan sungguh-sungguh luar biasa. Amin. Saya tidak pernah terpikir saya punya rumah Ibu. Walaupun rumah kecil, tapi saya sangat bersyukur. Ini semua dari Tuhan. Ini permulaan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberikan bonus yang lebih buat Ibu ya. Dan masing-masing bonusnya berbeda-beda Saudara. Dan itu semua bayar harga, tidak mudah menerima begitu saja. Baik, itulah bincang-bincang kami pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati, tetap terus di dalam Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Lagi melimpe-limpe, hatinya seneng, entu sih biasa. Kalau miskin kagak punya ape-ape, hatinya seneng, entu luar biasa. Waduh, siapa yang sedikit? Kalau hati lagi melimpe-limpe, hatinya seneng, entu sih biasa. Kalau bokeh kagak punya ape-ape, hatinya seneng, itu baru luar biasa. Waduh, gimana caranya tuh? Bukan sulap, bukan sihir, bukan gak mungkin. Yang begini kagak ada yang bisa bikin. Tapi coba kita datang ame Yesus, terimalah dia jadi Tuhan, jadi Raja. Hatinya senang, hidup penuh sukacita. Hatinya senang, karena sorga jadi hartanya. Hatinya senang, dia gak punya ape-ape. Hatinya senang, karena Yesus luar biasa. Empok, nyak, babe, encing, saudara semua, tujuin pandangannya ke Tuhan yang udah kasih sorga. Pasti hidup senengnya bukan main dah. Haleluya. Kalau harta lagi melimpe-limpe, hatinya seneng, entu sih biasa. Kalau miskin kagak punya ape-ape, hati
hatinya seneng itu luar biasa. Luar biasa. Bukan sulap, bukan sihir, bukan gak mungkin. Yang begini kagak ada yang bisa bikin. Tapi coba kita datang ambil Yesus, terimalah dia jadi Tuhan, jadi Raja. Hatinya seneng, hidup penuh sukacita. Hatinya seneng, karena surga jadi hartanya. Hatinya seneng, biar gak punya apa-apa. Hatinya seneng, karena Yesus luar biasa. Memang luar biasa. Bukan sulap, bukan sihir, bukan gak mungkin. Yang begini kagak ada yang bisa bikin. Tapi coba kita datang ame Yesus, terimalah dia jadi Tuhan, jadi Raja. Hatinya senang, hidup penuh sukacita. Hatinya senang, karena surga jadi hartanya. Hatinya senang, biar gak punya apa-apa. Hatinya senang, karena Yesus luar biasa. Hatinya senang, hidup penuh sukacita. Hatinya senang, karena surga jadi hartanya. Hatinya senang, biar gak punya apa-apa. Hatinya senang, karena Yesus luar biasa. Karena Yesus luar biasa.